Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Halo Sobat FTK, kembali lagi di The Podcast, podcastnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sebelumnya perkenalkan, aku Abi Wakromabruda selaku host yang akan menemani kalian di beberapa menit ke depan. Nah, di episode spesial kali ini, kita kedatangan salah satu narasumber hebat. Beliau adalah salah satu dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yaitu Bapak Nur Romdon Mas Lahuladi. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Mas Abi. Gimana Bapak puasanya hari ini? Alhamdulillah lancar dan semoga sampai akhir Ramadan nanti lancar ya. Mas Abi juga sama ya? Sama Bapak. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas Ramadan sebagai momentum melambat dalam ritme akademik yang padat. Nah, Bapak, ngomong-ngomong soal dunia akademik nih. Dunia akademik pastinya identik dengan tuntutan produktivitas, target, serta deadline. Nah, yang pertama cara Bapak memaknai serta menyambut bulan Ramadan di tengah ritme akademik yang sangat padat tersebut. Oke, baik, terima kasih Mas Abi. Jadi seperti umumnya ketika masuk bulan Ramadan tentu semua orang, semua umat muslim itu akan meningkatkan ibadahnya gitu ya. Nah, karena hal itu tentu harus dibagi porsi antara dunia akademik dalam konteks ini untuk teman-teman mahasiswa atau mungkin dunia kerja bagi mereka yang sudah bekerja dan juga, ibadah tuh. Nah, itu yang perlu dipersiapkan dan tentunya ketika bulan Ramadan memang seperti yang dikatakan Mas Abi tadi ada kesan melambat meskipun itu sebenarnya enggak ya. Kenapa disebut melambat? Barangkali, karena sedikit ada toleransi-toleransi ya biasanya Mas Abi ya. Waktu kuliahnya berkurang, satu SKS-nya berapa menit gitu ya. Kemudian waktu kerja orang juga berkurang juga, sehingga memang sedikit disebut sebagai melambat seperti yang dikatakan Mas Abi tadi, gitu. Oke, Bapak. Oke, selanjutnya, apakah bulan Ramadan sendiri ini memberi ruang untuk melambat tanpa harus kehilangan makna kerja? Nah, nyambung dari yang pertanyaan sebelumnya tadi ya Mas Abi ya, tanpa kehilangan makna kerja itu maupun makna produktivitas buat teman-teman mahasiswa, maka tentu harus dibuat skala prioritas apa yang harus dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa dengan waktu yang ada. Karena sebagian waktu kita biasanya ketika bulan Ramadan itu sibuk dengan hal yang lain gitu ya. Sibuk sama bukber, sibuk sama shopping, nyiapin pakaian untuk Idul Fitri dan lain sebagainya, dan juga sibuk dengan ibadahnya, ya. Karena memang, ketika bulan Ramadan kita memang sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, sehingga hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita di dunia akademik untuk teman-teman mahasiswa tentu tidak boleh tertinggal karena selama Ramadan juga kuliah tetap berjalan, mereka yang kerja juga selama Ramadan juga tetap berjalan pekerjaannya, sehingga memang skala prioritas mana yang bisa dikerjakan, mana yang harus dikerjakan, dan mana juga yang mungkin bisa ditunda atau mungkin tidak dilakukan, itu mungkin. Oke, berarti di bulan Ramadan sendiri kita harus mempunyai skala prioritas, Bapak, ya? Iya. Supaya, apa ya, kita semua tuh sesuai dengan proporsinya dan juga seimbang antara, yang di dunia sama juga di akhirat, seperti itu, Bapak? Iya, tepat sekali Mas Abi ya. Oh, Jadi mungkin skala prioritas itu sangat penting ya dan iya penting. itu mungkin kadang yang kita abai. Jadi kita euforia Ramadannya muncul ya, sibuk dengan hal yang lain sehingga hal-hal yang inti, hal-hal yang pokok kadang itu malah terlewatkan. Apalagi kalau sudah menjelang Idul Fitri, hari ke-16 ke atas, maka biasanya euforia untuk menjelang Idul Fitrinya lebih terasa sehingga memang hal-hal yang memang harusnya dikerjakan itu menjadi terlewatkan. Oke. Oke, sesuai yang tadi Bapak bilang, kan itu skala prioritas supaya kita semua seimbang ya. Terus gimana cara Bapak menjaga kualitas berpikir dan mengajar saat energi itu terbatas? Atau mungkin Bapak ini ada cara khusus menanggulanginya sebelum bulan Ramadan kemarin itu, Bapak? Oke ya, benar sekali Mas Ati ya. Eee, Kalau saya sendiri mungkin pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa saya lakukan saat ini sebelum Ramadan misalnya, maka itu saya kerjakan terlebih dahulu sehingga nanti nggak numpuk ketika memang itu sudah masuk di bulan Ramadan. Nah,
selanjutnya ketika sudah masuk bulan Ramadan, maka perlu yang namanya time management. Jadi kita ngatur waktu, kapan kita mengerjakan tugas, mengerjakan pekerjaan, kapan kita baca Al-Qur'annya, tadarus gitu ya, kapan kita mungkin nanti teman-teman masak, bantu orang tua, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain, itu harus diatur. Nah, termasuk misalnya kalau di hari-hari biasa kita sibuk, nongkrong, sibuk keluar, sibuk dengan hal yang lain, sibuk nonton TV, mungkin porsi-porsi itu perlu kita atur, sehingga memang hal-hal yang inti yang harus kita lakukan menjadi tidak kedodoran, tidak keteteran, gitu Mas Abi. Oke, berarti cara menanggulangi Bapak sendiri tadi bisa selain skala prioritas ya Bapak, itu ada namanya dengan time management supaya semuanya tidak keteteran Bapak. Benar sekali, gitu. Pertanyaan selanjutnya Bapak, menurut Bapak apakah mahasiswa itu perlu belajar mengelola ritme belajar termasuk kemampuan untuk melambat selama bulan Ramadan? Oke. Sangat perlu ya Mas Abi. Jadi mau dengan keadaan seperti apapun teman-teman kita semua sebenarnya nggak cuma mahasiswa, tapi dalam konteks ini utamanya mahasiswa, itu tentu yang namanya perlu mengatur ritme. Mengatur ritme kita bekerja, mengatur ritme kita belajar, itu perlu kita atur terus, sehingga harapannya apa? Apa yang menjadi target kita, itu bisa kita dapatkan, bisa tercapai. Caranya bagaimana? Balik lagi ke tadi ya, time management itu sangat perlu dan penting ya, sehingga harapannya apa, apa yang kita lakukan itu memang on the track, jadi sesuai dengan target yang sudah, kita tetapkan. Dan itu sangat penting buat teman-teman mahasiswa, kenapa? Ketika Ramadan waktunya kuliah, sedikit berkurang, nanti sibuk dengan hal-hal yang lain, sibuk dengan tadarus, kegiatan di masjid, belum lagi dengan kegiatan-kegiatan pribadi yang lain, maka tugas-tugas yang perlu kita selesaikan secepat mungkin harus kita selesaikan, ya. Termasuknya nanti barangkali Ramadan sama Idul Fitri nanti mendekati UTS ya, maka itu perlu dipertimbangkan teman-teman juga sehingga harapannya nanti UTS-nya juga nggak terabaikan, bisa mengumpulkan, sesuai dengan target yang ada, ya sesuai dengan waktunya, gitu Mas. Oke Bapak, masuk ke pertanyaan terakhir Bapak. Oke. Oke, apa pesan Bapak kepada dosen dan juga mahasiswa supaya di bulan Ramadan ini dapat dimaknai sebagai momentum penguatan nilai akademik serta religius? Oke, pesan buat teman-teman mahasiswa ya tentunya ya. Jadi, eee, tetap selama bulan Ramadan jangan lupa belajar, terus ibadahnya dikencengin tentunya ya, tadarusnya jangan sampai, lupa tadarusnya, baca Al-Qur'annya, itu yang penting juga. Nah, ada satu hadis Mas Abi yang mungkin bisa kita jadikan refleksi bahwa, eee, hadis dari Hakim ya, sedikit saya bacakan dulu, "Man kana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa rabihun, man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun, man kana yaumuhu syarrin min amsihi fahuwa mal'unun." Jadi barang siapa yang hari ini itu lebih baik dari hari kemarin, ya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini itu sama dengan hari kemarin, maka dia dianggap sebagai orang yang merugi. Dan apalagi kalau misalnya barang siapa hari ini itu lebih jelek ya, lebih buruk dari hari kemarin, maka dia dianggap sebagai orang yang celaka. Nah, itu bisa kita jadikan refleksi ya, teman-teman perlu merefleksi juga Ramadan kemarin seperti apa. Nah, itu bisa kita jadikan, refleksi, "Oh, kemarin kok seperti ini, Al-Qur'an 30 juz gak khatam." Maka bagaimana itu bisa kita jadikan target, "Oh, berarti Ramadan kali ini, tadarus Al-Qur'annya harus bisa 30 juz," misalnya seperti itu. "Oh, Ramadan kemarin kok banyak waktu yang terbuang, kurang produktif, banyak mungkin agenda bukbernya sampai 15 kali barangkali gitu ya. Maka perlu ada tadi ya prioritas ya kita kurangin mungkin bernya, kita ambil yang benar-benar penting sehingga memang waktu-waktu yang kita miliki itu bisa menjadi lebih bermanfaat. Termasuk juga kaitannya dengan akademik, ya itu juga bisa diterapkan berarti semester ini harus lebih baik dari semester kemarin, semester sebelumnya. Itu yang bisa dijadikan pegangan oleh teman-teman ya dan barangkali itu bisa dilakukan dengan teman-teman punya target.
Ya targetnya apa? Oh, setiap tahun harus, punya skill baru, punya kemampuan baru di luar kemampuan akademik juga ya. Itu yang harus kita, lakukan. Oke, itu dari saya Mas Abi. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga puasanya lancar dan berkah selalu. Oke, tentunya untuk teman-teman semua yang setia nonton podcast Fakultas Dakwah, tetap nantikan episode-episode Suruh di bulan Ramadan kali ini. Saya Abi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.